لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدنا والديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين وشماتنا خصوصا إلى صاحب المجلس محمد العطار محمد بن درجات العطار بشر وشر قريب وعلى نياتنا الصحيحة بالرشاد واتن بيت عبد الحدان من الله يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيح والزرزق وفتوح المنوح والرسول صالح الجسد والقلب والروح تبت النسوح وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين لهذه النيات المصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهدى أما بعد. Ma'asyiral haba'ibil kiram, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib kita, khususnya al-muqarram al-muhtara al-habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab ta'ala bitul hayatihima, Habib Abdullah, Habib Ahmad Al-Attas, dan juga para habaib lainnya, wabil khusus yang hadir jamaah majelis ta'lim dan Mustafa Zainal dan yang gaib, kita doakan selalu semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, Allah ijabahi niat-niat hajatnya, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sedikit, marilah untuk lanjutkan taklim kita mengaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibur ratib. Sampailah kita
pada bab yang menerangkan tentang al-iqtirar bi amanil maghfirah. Tertipunya seseorang dengan hanya berangan-angan ampunan min ghairi sa'yin, tanpa berusaha dengan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin wa bihi ilayhi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa amma amanil maghfirati wa dukhulil jannati min ghairi sa'yin lidzalika bi fi'lil ma'murati wal musara'ati fil khairat ma'a tarkil mahdurat wa mujanabati sayyi'at wa huwa humkun wa mughurur wa muwalatun lisyaitan la'anahu Allah ta'ala biqabuli tazwirihi wa talbisihi wa tarwijihi lisyarri ma'a fi ma'ridil khairi. Qala Allah ta'ala wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Faman dhanna annahu yudhnibu thumma la yatubu ila Allah taubatan sahihatan wa annahu ta'ala yaghfiru lahu wa kadzalika yatakasalu 'anit ta'ati wa yatashaghalu 'anha bi umurid dunya wa yatawahhamu ma'a dhalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannati ma'al muhsinina fa huwa al-mutamannil maghruri. فهو المتمني المغرور العاجز الأحمق وذلك لأن الله تعالى يقول وقوله الحق ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم وصف الله الذي أحسنوا بقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واللمم والصغائر من الذنوب التي لا يكاد العبد يخلو منها. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أي لا نجعلهم سواء عندنا لا في الدنيا ولا في الآخرة كما قال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأبطل حسبانهم وتوهمهم وذم حكمهم بذلك أعني ظنهم التسوية بينهم وبين أهل الإحسان عند ربهم. وقد وصف الله ملائكته وأنبياءه عليهم الصلاة وعباده المؤمنين في كتابه بالأعمال الصالحة وبالملازمة لها وبالمسارعة فيها مع الخوف والخشية والإشفاق والوجل. فقال تعالى في الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin barusan telah kita simak bersama-sama tabarrukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulama'un salihun. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita tentang nasihat dari Habib Abdullah bin Haddad Syekh Ratib tentang amanil maghfirah. Ya, larangan orang itu berangan-angan untuk mendapatkan ampunan tapi min ghairi sa'yin bil amali shalih, tanpa berupaya dengan amal soleh. Jangan kita cuma bercita-cita pengen dapat ampunan Allah, tapi nggak mau ngejar gimana caranya ampunan itu bisa datang sama kita. Ya, ini dengan amal soleh, ya kan? Apa Allah langsung ujuk-ujuk mau ngasih ampunan kita tanpa kita beramal? Mustahil ya. Nah, ini salah satunya nasihat dari Habib Abdullah Haddad. Wa amma amanil maghfirah, adapun orang yang selalu ya, berharap ingin mendapatkan ampunan Allah, wa dukhulil jannati min ghairi sa'yin, dan bercita-cita pengen masuk surga tanpa berupaya, tanpa berusaha, lidzalika bi fi'lil ma'murat, dengan usaha itu berbuat amal-amal yang baik ya, menjalankan perintah Allah tanpa mau menjalankan perintah Allah, tanpa berusaha untuk dapatkan itu amal-amal soleh, tanpa lagi wal musara'ati fid khairat, bergegas dalam kebaikan, buru-buru dalam kebaikan, fastabiqul khairat, ya kan? Tanpa lagi ma'atarkil mahdurat, tanpa lagi dia mau meninggalkan yang dilarang sama Allah,
ya kan? Wa mujanabatin lisyaitan, ay wa mujanabati sayiat, tanpa lagi menjauhi perbuatan buruk-buruk, maksiat, kedurhakaan, penyimpangan, mukhalafat, bertentangan sama Allah sama Rasulnya, tanpa dia mau menjauhi itu. Nah semuanya itu kata Al-Habib Abdul Haddad, fahuwa humkun wa ghurur, adalah kedunguan, ya. Dan itulah yang disebut sifat dia kena tipu muslihat yang dia nggak nyadar. Di dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Kenikmatannya itu memperdayakan kita. Kayak kadang-kadang kita ini di dunia dikasih sama Allah waktu cuma sebentar, tapi digunakan buat hal-hal yang menyimpang. Nah ini sebenarnya sayang, ya. Terperdaya, kena tipu muslihat di kehidupan dunianya. Humkun, orang dungu, ya, ahmak, orang jahil, katanya orang nggak punya akal. Waktunya sebentar disia-siain. Begitu juga dunia ini fana, dikejar. Sedangkan yang kekal ditinggalin, ya kan? Sedangkan yang lebih baik nggak lebih diutamain. Yang hina malah itu yang diupayakan. Naudzubillah. Makanya dikatakan humkun, orang dungu. Ya wa ghurur, ya kena tipu muslihatnya dunia. Mudah-mudahan kita selamat, amin ya rabbal alamin, ya. Nah ini orang-orang kayak gini nih apa? Adalah orang-orang yang wa mu'alatun lisyaitan, orang-orang yang selalu tunduk patuh terhadap bisikan setan, ya. Ya. Dikuasai apa? Yang namanya bujuk rayunya syaitan, menguasai dia, naudzubillah min dzalik. La'anahu Allah taala, yang mana syaitan itu sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqabuli tazwirihi, di mana dia mau menerima apa itu tazwirihi, penipuannya setan, ya kan? Wa talbisihi, dan pemalsuannya, dipalsuin kita, dikacauin kita, dikaburin kita. Ini yang bagus ini nih. Kita kecoh lagi. Oh ya benar, ngikut ke sana. Sayang, padahal yang benar Allah sama Rasulnya ngajak kita ngaji, ngajak kita sholat, ngajak kita bergegas, kita santai-santai, leha-leha, bahkan kita abaikan yang penting ditinggali. Itu kena tipu muslihatnya syaitan, naudzubillah. Wa tarwijihi lisyarri fi ma'ridil khair, yang kadangkala setan itu tarwij, apa? Mengedarkan satu tipu muslihat yang mengacukan manusia untuk berbuat jahat di tempat-tempat yang baik-baik, ya kan? Ajakan yang baik dibuat begini, dibuat begini. Udah ngaji masih dibisikin, wah udah deh kamu ngomongin orang gini-gini, fitnah-fitnah, ya kan? Udah ngaji masih diriak-riain. Udah masih ada pengin dipuji, pengin. Nah, itu semuanya itu apa? Katanya ulama, setan itu suka naruh yang namanya benih-benih apa hadirin, keburukan di tempat-tempat yang baik. Seolah-olah wah ini biarin, kalau dia masih kasih tipu muslihat supaya nggak ada artinya itu ibadatnya. Naudzubillah min dzalik. Orang mau sedekah masih dibilang, udah nggak usah sedekah, ntar dilihat orang lu, jadi riak lu, kagak sedekah, ya kan? Itu sifatnya setan. Tarwijihi lisyarri fi ma'ridil khair. Dia menyebarkan satu bujuk rayunya yang jahat-jahat di tempat-tempat yang baik. Yang kita kadang-kadang terkecoh, oh ya benar nih. Subhanallah. Naudzubillah. Kadang godaannya setan halus. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattakhidus syaitana waliyan min dunillah." Barang siapa orang-orang yang menjadikan syaitan menjadi pelindungnya selain Allah. Ya. Siapa orang menjadikan syaitan waliyan min dunillah, ya, pelindungnya selain Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusranan mubina. Sungguh orang itu telah menerima satu kerugian dengan kerugian yang nyata, yang jelas. Kenapa ente ngikuti syaitan, enggak ngikutin Allah? Rugi benar-benar. Waktu yang mestinya berharga ente tinggalin. Nah, itu berarti kerugian, bukan kerugian sementara. Yang nyata, yang besar. Ya, khusranan azima, yang besar, berat nanti di akhirat. Ruginya itu nyeselnya. Hadirin, kalau di dunia orang nyesel itu ada waktunya, selesai udah. Ya kan? Orang sakit ada waktunya, orang kaya ada waktunya, semua ada waktunya kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat nyeselnya itu abadun abad wa dahrad dahirin, sepanjang masa, selama-lamanya. Gimana mau nggak rugi sebesar-besarnya? Rugi yang besar itu, padahal melewatkan waktu sebentar, ya. Itu bukan maksiat, melewatkan waktu yang bermanfaat. Itu ruginya, nyeselnya selama. Gimana yang maksiat itu coba. Nah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita, amin ya. Nah, ini kadang-kadang kita ini banyak ditipu muslihati setan. Kadang kalau lihat orang baik-baik, nanti di situ maksiat lagi. Ini masih kena tipu muslihatnya setan. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita, amin. Ya'iduhum wa yumannihim. Memang setan itu selalu menjanjikan ya kepada umat-umat manusia ini. Wa yumannihim, dan selalu membangkitkan angan-angan yang kosong kepada mereka.
ente begini, ntar kaya ente gini. Semuanya apa? Kosong belakangan angan tuh. Wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah setan itu menjanjikan semua yang dijanji-janjikan sama kita ini kecuali semuanya itu ghurura, tipu muslihat aja. Tipu muslihat belaka. Ente kalau ikut anak enggak usah khawatir, entar urusan anak yang tanggung gini nih. Dosa-dosa ente anak yang nanggung. Siapa bilang ente mau nanggung dosa kita? Nanggung dosanya sendiri aja udah enggak sanggup. Ya kan? Naudzubillah. Itu setan, jangan. Biarin aja yang dosa kan dia, bukan lo, bukan. Ente ngikut ya kena juga dosa. Naudzubillah. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Itu surat An-Nisa ayat 119 sampai ayat 120. Lalu Habib Abdul Haddad berkata, "Faman dhanna annahu yudnib," barang siapa yang mengira bahwasanya dia telah berbuat dosa, tsumma la yatubu ila Allah taubatan shahihah, lalu dia enggak mau tobat sama Allah dengan tobat yang benar. Taubatan shahihah, tobat yang benar itu katanya ulama, kama la yaudul labanu minad dhar'i. Sebagaimana enggak kembalinya air tete, air susu yang keluar dari teteknya. Mananya paham? Kalau dia sudah keluar nggak balik lagi. Ada nggak air susu keluar dari teteknya balik lagi masuk dalam itu? Ada nggak? Maknanya kalau kita ini berbuat dosa nggak balik lagi ke dosa itu, bisa nggak? Nah, ini mau ngomong susah nggak ada yang jawab nih. Insya Allah sih bisa, harus berupaya. Kalau memang nggak bisa juga, seketika itu inti ingat, aku masih cepat-cepat ditobat. Karena Allah itu tetap masih mau mengampuni dosanya selagi nyawa kita masih ada di kandung badan kita. Karena setan suka menggoda kita. Kadang-kadang kita udah benar mau tahu ya Allah masih lagi, cepat-cepat, ya kan? Setan bersumpah, ya Allah, saya nggak bakal henti-hentinya menyesatkan hambamu, madamat arwahum fi ajsadihim. Selagi roh-roh mereka masih ada di kandung badan mereka, nggak bakal putus asa namun nyesatin mereka. Setan, yang setan ya, omongannya udah setan ya. Ya kayak gitu omongannya, nggak mau putus asa sampai kapan? Sampai dia mau mati, sudah masih tetap godain kita. Tapi Allah dengan maha pemurahnya, Rahmanur Rahimnya, Allah juga bersumpah dengan zatnya yang luhur, wa izzati wa jalali la abrahu, aku juga enggak akan henti-hentinya. Apa itu? Aghfiru, untuk mengampuni dosa-dosa hambaku selagi mereka yastaghfaruni, mau memohon ampun sama saya. Selagi dia mau minta maaf, minta ampun, mau tobat, ana selalu mau terima, ana mau ampuni dosanya. Asal apa hadirin yang benar, yang nyesal, ya kan? Jangan sampai kena tipu muslihatnya syaitan. Naudzubillah. Kalau ada orang menyangka dirinya berbuat dosa lalu enggak mau tobat dengan tobat yang sahihah, wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, dan dia mengharap bahwa wah ana pasti diampunin Allah. Maksiat aja enggak apa-apa, nanti Allah juga bakal ngampunin. Kan ada suka gitu tuh. Itu bisikannya setan juga tuh. Setan suka gitu. Udah ente masih maaf, Allah masih kasih umur kita. Ya kan? Kalau bisa mau minta maaf atau mati duluan, naudzubillah. Nah kan serem kan? Nah ini kalau dia menyangka dia berbuat dosa, enggak mau tobat dengan tobatan sahih, dan dia menyangka nanti Allah bakal ampuni. Wa kadzalika yatakasalu 'ani ta'at. Demikian juga dia selalu malas untuk berbuat taat. Wa yatashaghalu 'anha bi umurid dunya, dan selalu membuat dirinya sibuk dengan perkara-perkara dunia selama-lamanya. Terus urusan dunia terus. Wa yatawahhamu ma'a dzalika anna Allah Ta'ala yukrimuhu, dan dia apa? Menduga Allah ini nanti bakal muliain saya kok. Gitu. Wa yarfa'uhu, dan Allah bakal ngangkat fi darajatihi fil jannah, darajatil jannah, saya ngangkat saya nanti di surga. Dan saya nanti bakal berkumpulkan ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang baik. Nah orang kayak gini-gini ini hati-hati hadirin. Sudah buat dosa, nggak mau tobat cepat, masih mengharap mungkin oh pasti nanti Allah juga ngampuni, nggak sekarang juga, kapan-kapan nanti. Hati-hati tuh, ya kan? Orang kayak gini fahuwal mutamannil maghrur. Itu juga termasuk orang-orang yang kena tipu muslihat, ya kan? Orang yang berangan-angan yang kosong belaka, dan orang-orang kayak gini nih orang yang kena tipu muslihatnya sendiri. Dia nggak nyadar. Naudzubillah. Yang kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, anna min a'dhamil ikhtirar indi, di antara bentuk-bentuk contoh orang itu kena tipu muslihat yang paling besar menurutku, ya menurut pendapatnya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang sufi min asfi'illah. Dia bilang apa itu? At-tamadi minad dzunub ma'a ra'ja'il afwi min ghairi nadamatin. Orang itu terus-menerus berbuat dosa, tapi dia berharap dosa saya ini diampunin Allah.
tapi tanpa penyesalan. Hati itu. Ya kan? Terus menerus berdosa, nanti Allah bakal ampunin juga kok. Tapi nggak nyesal. Itu sebenarnya dia nggak nyadar kalau dia udah berada dalam tipu muslihatnya setan paling gede buat dia. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, wa tawaggu'ul ghurbi minallahi bighairi ta'ah. Ada seseorang mengharap-harap dirinya dekat sama Allah tanpa ketaatan, ya. Berharap cinta sama kedekatan, cinta memaji-maji, tapi nggak mau berbuat taat. Ya. Anak seneng tuh masih taat, tapi nggak mau datang. Ya kan? Anak seneng lihat orang sodako, tapi kagak mau sodako. Kan ada yang kayak gitu tuh. Itu kena tipu muslihat sendiri, dia nggak nyadar. Yang ketiga, wantidarul jannah bi badrin nar. Ada orang itu pengen mendapatkan metik buah-buahnya surga, tapi nabur benih neraka di dunia. Dia nggak nyadar. Ada kan orang model-model begitu. Ya enggak, pengen nanti di surga kita makan-makan yang enak tuh. Ya enggak, nyati-nyati, macam-macam udah alasannya udah. Tapi yang ditanam di dunia amal-amal apa? Amal-amal buruk, gimana dia mau dapat kayak gitu? Itu kena tipu muslihat, dia nggak nyadar tuh. Bahkan tipu muslihat min a'dhamil ikhtirar. Ya, yang paling besar dari semua tipu muslihat, naudzubillah. Wa talabu daril muti'ina bil ma'asi. Menuntut jalan-jalan untuk berbuat taat, bikin masjid, bikin ini. Tapi dia masih doyan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Seneng maulid segala macam, tapi seneng maksiat juga. Naudzubillah. Dan katanya ulama usul faman ahabba liman ahabba muti'u. Orang itu kalau cinta sama siapa yang dicintai mesti taat. Jangan cuma bilang cinta sama Nabi nggak taat, ajarannya Nabi, akhlaknya Nabi nggak ada di rumahnya. Naudzubillah. Itu bukan cinta namanya, itu kena tipu muslihat, bilang cinta-cinta tapi nggak ngikut, percuma. Nah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita. Nah, ini semua masih ke pribadi kita, masih ada semua. Bahkan ada wantidarul jaza bi ghairi amalin. Orang itu menanti balasan-balasan yang baik, tapi nggak mau beramal soleh. Gimana mau dapetin itu? Ya kan, naudzubillah. Tapi katanya pepatah Arab bilang apa hadirin? Ada orang mengharap yang namanya al-ula, kedudukan yang mulia, ya kan? Orang itu mengharap kedudukan luhur, ya kan? Dapat kemuliaan, keagungan, tapi tanpa mau berjerih payah untuk meraih kemuliaan itu, keagungan itu. Sampai katanya pepatah Arab apa? Maka fantadir, tunggulah yang namanya idza syabal ghurab. Kalau yang namanya burung gagak itu beruban. Maknanya paham nggak? Ada nggak burung gagak beruban? Ya. Man talabal ula bi ghairi kaddin fasayudrikuhu idza syabal ghurab. Kalau ada orang pengen mendapatkan keluhuran, kemuliaan tanpa mau berjerih payah meraih itu semuanya dengan amal soleh, tunggu aja sampai datangnya gagak beruban. Paham maknanya? Mustahil gitu ada gagak beruban, sampai kapan? Nanti benar nemuin nggak gagak ada ubanannya, ya kan? Itu kan artinya nggak mungkin tercapai gitu aja. Ibaratnya kayak gitu tuh. Nanti tunggu, mustahil nanti bakal dapat. Orang itu mau dapat kemuliaan tanpa berjerih payah untuk meraih kemuliaan tadi. Wa tamanni 'ala Allah ma'al ifrat. Begitu juga dia pengen mendapatkan keridhaannya Allah, bercita-cita, berangan-angan pengen diridhoi oleh Allah, tapi dia selalu melampaui batas aturan Allah dan Rasulnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatin dari gitu-gitu. Nah, setelah itu hadirin, Al-Habib Abdullah bin Haddad menjelaskan di sini. Orang-orang yang seperti ini adalah al-ajizul ahmaq, orang yang lemah, ya, nggak bisa menguasai yang namanya tadi itu akal yang waras. Bahkan dia dikalahkan dengan nafsunya, ya kan? Lemah sama nafsunya aja kalah dia. Udah gitu al-ahmaq, dungu, ya, pandir, orang yang bodoh, jahil, naudzubillah. Wadhalika, yang demikian itu di anna Allah Ta'ala yaqul wa qauluhul haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman Allah itu adalah yang hak. Dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 31, ya. Itu Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, milik Allah yang ada yang di langit dan yang di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan-balasan buruk, ya, terhadap orang-orang yang beramal buruk. Balasan-balasan jahat akan diberikan buat orang-orang yang beramal jahat. Itu terhadap apa yang mereka kerjakan, ya kan? Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna.
Dan Allah itu juga akan memberikan balasan-balasan baik kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik lagi buat kita. Jadi itu jelas. Jangan berharap ampunan Allah kalau dengan amal buruk. Amal buruk balasannya apa? Ya buruk. Amal baik balasannya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Jadi jangan sampai kena tipu muslihat. Mentang-mentang kita ini masih ngaji, masih maksiat mau, masih kalah pahalanya itu. Yang nama, wah jangan, ya kan itu kena tipu muslihat. Tsumma wasafallahu taala al-ahsanu biqouli ta'ala. Lalu Allah mensifatkan sifatnya orang-orang yang berbuat baik itu dengan firman-Nya, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Itu loh orang-orang yang amalnya baik, ialah orang-orang yang selalu menjauhi dosa-dosa yang besar. Wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, kecuali perbuatan-perbuatan yang sifatnya kecil dari dosa-dosa kecil yang dia kadangkala hadirin nggak sanggup meninggalkannya. Seperti kita tiba jalan kelihatan pusarnya orang, astagfirullah. Itu kan kadang-kadang susah orang. Ya kan mau meninggal kadang lihat di TV lihat begini, astagfirullah. Nah, itu dosa-dosa kecil yang kadang-kadang manusia itu nggak mungkin semuanya itu lolos. Pasti ada. Yang gitu-gitu diampuni sama Allah. Asal kita masih ngaji itu semuanya itu enggak kita sadar tiba-tiba diampuni sama Allah. Ya, orang-orang yang bisa menjauhi dosa-dosa yang besar dan perbuatan-perbuatan kecil kecuali al-lamam ya. Al-lamam itu katanya ulama apa aja? Perbuatan-perbuatan dosa yang sifatnya kecil ya. Apa kesalahan-kesalahan shaghir ya, kecil. Nah, ini orang-orang dapat melihat. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu itu maha luas ampunannya. Surat An-Najm ayat 32. Wal lamam, apa yang dikatakan al-lamam? Was-saghair minad dzunub allati la yakadul abdu yakhlu minha, adalah dosa-dosa yang kecil-kecil yang kadangkala setiap hamba ini enggak mungkin kosong daripadanya. Selalu ada itu ya. Nah, yang gitu-gitu yang kita enggak sengaja, yang kita kadang-kadang timbul dosa tuh masuk astagfirullah. Itu Allah Maha Pengampun dengan sholatnya inti, ngajinya inti, zikirnya inti. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal-amal yang baik itu banyakin. Nanti dengan sendirinya dosa-dosa yang kita enggak itu tuh diampun sendiri sama Allah. Ya kan? Wa qala ta'ala, Allah mensifatkan lagi sifat orang-orang yang berbuat baik dengan firman-Nya, am naj'alul ladzina amanu wa amilus sholihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah patut bagi kami ini Allah menjadikan sama ya, amalan-amalan orang-orang yang berbuat baik, amal-amal soleh mau disamain sama orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Sama enggak? Enggak patut bagi Allah mau nyamain kayak gitu. Orang yang baik ya baik, yang buruk ya buruk, ya kan? Makanya jangan terkecoh dengan tipu muslihatnya setan. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik masih ditipui, dibisikin gini kena apa? Muslihat, naudzubillah min dzalik. Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at ya. Lalu kata Habib Abdul Haddad, yang jelas dari ayat ini enggak mungkin dong, ya kan? Allah akan menyamakan orang-orang yang berbuat amal soleh sama-sama orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, ataukah patut bagi kami menjadikan orang-orang yang takwa itu sama seperti orang-orang yang durhaka yang maksiat? Enggak sama balasannya. Makanya la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang ngaji sama enggak ngaji itu aja enggak sama. Yang tahu sama enggak tahu, jalanan aja bisa beda. Ini tahu ke sini, ini yang enggak tahu nyasar. Ya kan? Itu baru urusan duniawi, gimana urusan ukhrawi. Ya kan? Bahkan kata Habib Abdul Haddad, la naj'alahum sawa'an indana la fid dunya wa la fil akhirah. Yang jelas ayat ini Allah berfirman, kami enggak mungkin menjadikan mereka itu sama ya di sisi kami balasannya di dunia dan juga nanti di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ya ayat 21, am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus sholihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat buruk itu mengira bahwasanya kami akan jadikan mereka ini sama amalnya, balasannya nanti seperti orang-orang yang beramal soleh di akhirat, sama hidupnya dan matinya? Enggak sama. Hati-hati. Ya kan? Orang yang berbuat buruk sama orang beramal soleh mau kami samakan hidupnya matinya? Enggak sama. Ya kan? Nanti lihat aja kuburannya orang wali sama kuburan maksiat. Mana hadirin yang ngasih manfaat? Itu matinya loh. Gimana hidupnya, gimana di akhiratnya nanti. Ya kan? Kelihatan sudah.
Ya kan bedanya. Ini orang-orang yang taat sama dimuliakan sama orang di mana-mana. Ya maksiat nggak ada yang mau ngelihat dia. Naudzubillah. Itu udah kelihatan hidupnya matinya apalagi. Ya kan. Nah, semuanya tadi itu mereka menyangka seperti itu, sangka mereka dibalas sama Allah ditolak dengan kalimat sa'ama yahkumun. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Sa'ama yahkumun. Fa abtala husbanahum wa tawahhamahum, maka Allah membatalkan dugaan mereka seperti itu, menolak dugaan mereka seperti itu. Wa tawahhamahum, dan sangkaan mereka itu melangkah dia bakal sama pahalanya sama orang-orang soleh. Wa damma hukmahum bidzalik, dan Allah mencelah keputusan mereka yang mengatakan kayak gitu. Enggak bakal kayak gitu kata Allah. A'ni, yang saya maksud dhannahum at-tasbiyah, yang mereka menyangka dirinya sama, bainahum wa min ahli ihsani inda rabbihim, dan sama antara mereka dengan orang-orang yang dekat di sisi Tuhan mereka. Wallahu a'lam. Nah, sedikit ini mudah-mudahan hadirin ya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat, dan mengambil sebagai suri tauladan yang insyaallah kita semua mendapatkan taufik, hidayah, inayah serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya al akhirah. Lahadin niyyakum salihah jalibatan li khairatid dunya al akhirah dafi'atan an kulli syarr wa ila hadratin nabi al fatihah.